Shalom pemuda remaja, kembali pada saat ini kita bertemu di dalam ibadah kita, yaitu ibadah pemuda remaja. Mari kita awali ibadah kita di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu karena Kau selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Kami pemuda remaja mau meninggikan Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Hadirlah Engkau di dalam hati, pikiran, jiwa kami. Segenap hidup kami mau kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa boleh mempermuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa. Amin. Pemuda remaja, kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia Bapa yang sangat maha baik bagi kita. Kutinggikan, kuagungkan, sebab Allah kita layak kita sembah lewat seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Izinkan Engkau Tuhan Mari pemuda remaja, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Baik pemuda remaja, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semuanya pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari di dalam ibadah kita, ibadah pemuda remaja, kita benar-benar datang di hadapan Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami selalu bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami, menegur kami, menasihati kami, bahkan mengubahkan karakter kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Bapa boleh kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pemuda remaja, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita saat ini, saya sudah membuat temanya dari firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 4.
Bunyinya demikian. Aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya. Sekali lagi, Pengkhotbah 4 ayat 4. Aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya. Saya berikan tema atau judul untuk kita pada saat ini, apa yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan kehidupan kamu? Sekali lagi, apa yang menggerakkan kehidupan kamu, pemuda remaja? Ya, kehidupan kita semua di dunia ini bisa berjalan, digerakkan oleh sesuatu. Digerakkan di sini artinya dikendalikan. Dikendalikan ya. Pemuda remaja, ada kehidupan kita digerakkan oleh berbagai hal. Beda orang mungkin beda juga kehidupannya, apa yang menggerakkan kehidupannya bisa berjalan seperti itu. Ada orang yang digerakkan oleh masalah, ya. Ada tekanan, ada juga kesedihan, ada disebut emosi dan lain sebagainya. Hal ini dijadikan oleh banyak orang menjadi penggerak, pengendali kehidupannya. Nah, pemuda remaja, minggu lalu kita sudah belajar tentang 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Ketiga hal ini semua kita sama mengalaminya. Tidak ada bedanya saya dan kalian ya. Jadi ketiga masa itu semuanya kita akan hadapi dan lalui. Apa hubungan masa lalu dan masa sekarang? Di firman Tuhan saat ini sangat berhubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Kita lihat berikutnya. Tetapi di dalam kehidupan ini ada 5 penggerak kehidupan yang paling umum kita temukan di beberapa orang atau di banyak orang. Apa saja kelima penggerak kehidupan itu? Yang pertama, ada orang yang digerakkan oleh rasa bersalah. Nah, siapa sih yang senang dengan yang namanya rasa bersalah? Pastinya tidak ada ya. Hidup di sini menghukum diri sendiri. Manusia dikendalikan oleh masa lalu. Bandingkan Yudas Iskariot ya. Ada Yudas Iskariot dan di sini ada juga Petrus, tokoh Alkitab. Kita tahu sendiri bagaimana kisah kehidupan kedua tokoh ini. Digerakkan oleh rasa bersalah. Rasa bersalah yang sudah dia pernah lalui. Mungkin di masa lalunya dia pernah berbuat salah kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Jadi perasaan itu menjadi kendali di dalam kehidupan manusia. Sehingga dia sering mengambil pilihan untuk menghukum diri sendiri. Dengan adanya rasa bersalah itu, dia menghukum dirinya sendiri. Dia menyesal, dia menghukum dirinya sendiri. Pemuda remaja masih ingat ya, tokoh Alkitab yaitu dengan murid Tuhan Yesus, ada 12 murid Tuhan Yesus, ada yang bernama Yudas Iskariot, tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Terkenal karena apanya? Nah, Yudas Iskariot ini menjual Tuhan Yesus. Menjual Tuhan Yesus demi uang, dia menjual Tuhan Yesus untuk dibunuh ya. Dengan harga 30 keping perak ya. Yudas pun menjual Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Kesalahannya membuat dia menyesal dan merasa bersalah. Dan apa yang terjadi? Dia merasa bersalah dan akhirnya menghukum diri sendiri. Ya, kalau kita menyesal akan perbuatan kita, itu baik. Tetapi penyesalan yang bagaimana? Yudas Iskariot di sini memilih pilihan yang salah. Dia menyesal, dia memilih pilihan yang salah yaitu menghukum diri sendiri. Kita tahu kisahnya setelah dia menyesal, akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya. Ya, jadi penyesalannya itu salah.
Dia merasa bersalah, menghukum dirinya sendiri. Salah ya. Dan ada tokoh Alkitab murid Tuhan Yesus juga yang bernama Petrus. Petrus ini adalah tokoh Alkitab yang paling terkenal sebagai murid Tuhan Yesus. Kenapa? Dia orangnya ceria ya, banyak bicara. Dia sangat dominan seperti itu. Petrus di sini menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali saya sebanyak 3 kali. Ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, kamu murid Tuhan Yesus kan? Tidak, saya tidak mengenal dia. Kamu bagian dari orang itu kan? Yaitu Tuhan Yesus maksudnya. Bukan. Siapa dia? Saya tidak kenal dia. Dia pun menyangkal Tuhan Yesus. Sampai ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus dan dia menangis, merasa bersalah. Dia dikendalikan oleh rasa bersalah. Tapi di sini bedanya dengan Yudas Iskariot, dia memilih hal yang tepat. Dia menyesal atas kesalahannya. Di dalam penyesalannya, dia pun berubah. Dia berubah, mengubah sikapnya yang tidak baik itu. Dia menjadi orang yang berubah. Artinya, pemuda remaja, setiap manusia itu punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Semuanya pernah. Kita pernah memiliki masa lalu yang sudah melakukan hal yang tidak baik. Bagaimana? Apakah kita memilih digerakkan oleh rasa bersalah itu, lalu kita belajar untuk merubah diri seperti Petrus, ataukah dengan merasa bersalah kita menghukum diri kita sendiri, menyiksa diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri? Mana bagian kita? Ada orang digerakkan oleh rasa bersalah. Yang kedua, kita lanjutkan. Ada orang yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ada orang dengan kemarahan dia bungkam, diam. Akhirnya dia pun memendam rasa benci kepada orang lain. Dan ada juga yang marah dengan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Kebencian itu pemuda remaja selalu disebut melukai diri sendiri. Lebih melukai diri sendiri daripada melukai orang yang kita benci. Mungkin orang yang pernah menyakiti kita, melukai hati kita di masa lalu, sudah melupakan perbuatannya. Mungkin, bahkan coba kamu ingat pemuda remaja, orang yang pernah melukai hati kita di masa lalu, saat ini tidak akan menyakiti kita sampai sekarang. Tidak mungkin dia selalu menyakiti kita. Jadi kenapa? Kenapa masih hati kita terluka? Hati kita terluka karena kita masih mempertahankan rasa sakit akibat perbuatan masa lalu orang lain terhadap kita. Jadi, bagaimana sih rasanya membenci orang? Enak bukan? Tidak. Bagaimana sih rasanya memendam rasa kepahitan, emosi kepada orang? Bagus tidak? Tidak. Sangat mempengaruhi, merugikan diri kita sendiri. Bahkan secara medis ya, kedokteran, kesehatan kita akan sangat berdampak buruk kalau kita emosinya tidak baik. Kalau kita menyimpan kemarahan, kebencian. Jadi rugi sendiri ya. Bahkan ada firman Tuhan katakan, hanya orang bodoh yang mati menyimpan rasa sakit kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain. Itu disebut Tuhan adalah orang bodoh, ya. Jadi semua orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati karena disakiti. Tapi ingat, kita bukan hanya pernah sakit hati, kita juga pasti pernah menyakiti orang lain. Untuk itu, lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar mengampuni. Orang yang mengampuni,
pasti akan diampuni oleh Tuhan. Orang yang mengampuni pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Sedangkan kalau kita menyimpan amarah, benci, dendam, itu hanyalah menyakiti, melukai diri kita lebih parah, lebih dalam lagi. Ya, jadi pemuda remaja, mungkin kamu punya teman yang pernah melukai kamu, punya saudara, keluarga, atau siapa saja. Jangan biarkan luka itu semakin dalam, tetapi lepaskanlah pengampunan kepada orang yang pernah melukai hatimu. Dengan kamu mengampuni orang lain, kamu pun sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi yang kedua itu digerakkan oleh kebencian atau kemarahan. Kita lihat yang berikutnya, ya. Ada yang digerakkan oleh ketakutan. Yang ketiga adalah digerakkan oleh ketakutan. Ini salah tulis nomor ya. Ini yang ketiga. Digerakkan oleh ketakutan, lihat ya bagaimana ekspresi orang takut. Orang takut itu adalah orang yang sangat menyedihkan. Lihat di sini. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri kita sendiri untuk menghalangi, membatasi karya Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita takutkan belum tentu itu benar adanya. Yang paling menakutkan itu adalah sikap kita yang merasa takut terhadap sesuatu, ya. Sebenarnya kita tidak baik jika kita memiliki rasa takut. Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu dikatakan melenyapkan ketakutan. Artinya kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, ketakutan-ketakutan itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah berani melangkah karena kita percaya seluruh hidup kita ini ada di dalam kuasa Tuhan. Banyak sekali manusia ya, takut gagal, takut akan segala sesuatu, takut masa depan, takut semuanya. Sehingga dengan rasa takut dia tidak lagi maksimal untuk mengekspresikan dirinya untuk berkarya. Apalagi kamu pemuda remaja, kamu harus menghilangkan rasa takut kamu. Takut tidak diterima, takut ditolak, takut gagal. Kamu harus hilangkan semuanya itu. Kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa kamu selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertaimu dan Tuhan menolongmu selalu. Yang berikutnya, ada manusia yang digerakkan oleh materialistis atau materialisme ya. Oke. Nah, ada yang digerakkan oleh materialistis ini artinya lihat ya, gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang memegang uang yang banyak ya. Materialisme ya, materialistis artinya kehidupan ini hanya ditentukan oleh harta. Semakin banyak harta, semakin bahagia, semakin banyak harta, hidup ini akan semakin aman, semakin banyak harta, hidup ini akan semakin penting. Itu prinsip orang-orang yang materialistis, tetapi itu pembohongan ya. Uang bukanlah menentukan kita bahagia, kita aman, kita penting ya. Tapi banyak sekali orang-orang zaman sekarang dengan uang mereka menentukan harga hidupnya. Kalau mereka bertemu dengan orang miskin, mereka tidak mengangkat orang tersebut seseorang yang pantas dihargai. Dia hanya mau berteman dengan orang kaya. Dia hanya memberi nilai yang baik karena dia kaya. Wow, wow, wow. Luar biasa, kamu kaya, kamu punya segalanya. Titik, tidak boleh seperti itu ya. Jadi hidup kita ini bukan ditentukan oleh uang.
Uang itu penting, tetapi bukan itu penentu harga diri kita, mahalnya diri kita, ya. Jadi banyak sekali karena uang manusia melupakan Tuhan, melupakan keluarga karena uang. Orang melakukan kejahatan, mengejar uang. Orang hilang akal sehatnya, ya. Karena uang orang banyak menjadi gila, ya. Karena uang banyak orang tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ingat sekali lagi, uang itu adalah kebutuhan kita, tapi jangan sekali-sekali kita menjadikan uang itu menjadi nomor satu, menjadi penentu kita, menjadi berarti bagi orang lain. Bagi Tuhan tidak, ya. Tuhan tidak pernah mengukur kita dengan uang. Jadi, orang yang digerakkan oleh materialistis, dia akan hidup untuk uang, 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 semuanya uang. Benar tidak ya? Kalau orang banyak uang hidupnya tenang? Belum tentu. Tidurnya tenang nggak ya? Belum tentu. Makannya bebas nggak ya? Belum tentu. Ya, jadi jangan kita jadikan uang itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Materialistis, ya. Ada juga manusia yang memandang yang salah, menanggapi jika memiliki lebih maka akan bahagia, lebih aman, lebih penting. Kekayaan sesungguhnya bisa hilang. Ya, seketika kekayaan kita bisa hilang, tetapi hubungan kita dengan Tuhan kekal selamanya. Firman Tuhan juga ada katakan bahwa hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia bukanlah barang-barang, bukanlah materi, bukan itu ya yang paling berharga kata Tuhan. Yang paling berharga adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita lihat selanjutnya, pemuda remaja. Yang terakhir, ada manusia digerakkan oleh keinginan mendapat pengakuan. Ya, apalagi pemuda remaja pingin diakui, ya kan? Bagaimana kamu mencari jati diri kamu supaya kamu dikatakan hebat oleh teman-teman kamu, supaya orang kasih jempol sama kamu, supaya orang lain bisa mengatakan wow bagi kamu, tetapi itu adalah salah, ya. Banyak manusia bergantung kepada apa kata orang, penilaian orang. Bahkan oleh karena itu manusia berusaha menjadi baik tetapi bukan berusaha menjadi benar. Nah, kunci keberhasilan itu mungkin sangat sulit, tetapi yang pasti salah satu kunci menuju kegagalan dikatakan ketika manusia berusaha menyenangkan semua orang. Ingat ya, menyenangkan semua orang itu adalah salah satu kunci menuju kegagalan. Banyak orang berbuat baik supaya namanya dikenal banyak orang. Tuhan juga katakan di saat kita berbuat baik, berbuatlah dengan kasih. Tetapi banyak orang berbuat baik bukan karena kasih. Berbuat baik karena hanya ingin diakui, hanya ingin disanjung, hanya supaya terkenal, hanya ingin mendapat kebanggaan. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka semua yang kita perbuat itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan manusia. Jadi pemuda remaja, jika kamu ingin mendapat pengakuan, kamu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu pilih melakukan yang benar dibandingkan melakukan yang baik. Melakukan yang benar itu pasti baik di mata Tuhan. Melakukan yang baik, tanyakan, apakah kebaikanmu sudah benar di mata Tuhan? Pemuda remaja, banyak orang-orang sekarang hidup digerakkan oleh banyak hal, termasuk apa yang kita pelajari saat ini.
digerakkan oleh rasa takut, rasa bersalah, ingin diakui, materialistis, dan ada yang lainnya. Lalu, bagaimana seharusnya kehidupan kita? Pemuda remaja, seharusnya bahwa hidup kita harus digerakkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus Kristus menjadi kendali, menjadi penggerak kehidupan kita, segala sesuatu langkahmu, segala sesuatu tindakanmu, segala sesuatu perbuatanmu, pekerjaanmu, semua kamu kembalikan kepada Tuhan. Kamu akan melibatkan Tuhan. Kamu akan melakukannya. Apakah itu untuk Tuhan? Apakah kamu melakukannya itu? Semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Kamu tidak bergantung kepada pujian manusia, tetapi kamu melakukan segala sesuatu semuanya untuk Tuhan. Karena kasih kamu kepada Tuhan, kamu digerakkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Bagaimana pemuda remaja? Mari saat ini saya ajak kita semuanya, hiduplah digerakkan oleh Tuhan Yesus, dikendalikan oleh firman Tuhan. Mari terima Yesus di dalam diri kamu, terima firman-Nya untuk bisa mengubahkan kamu setiap hari. Jika Tuhan Yesus Kristus menjadi penggerak hidup kita, percayalah hidup kita menjadi berarti, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh hidup digerakkan oleh Dia, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus Kristus menjadi pengendali, penggerak setiap kehidupan kami. Di dunia ini banyak hal Tuhan yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Membuat kami tidak mempedulikan Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami saat ini bahwa Engkau di atas segalanya. Biarlah Engkau yang menjadi penggerak hidup kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami di usia kami, pemuda remaja ini, kami boleh benar-benar Tuhan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.